Pagi Bray, welcome to Salas Rista. Hari ini gue lagi tescom mesin dibilang termasuk yang barunya dari si Bezera Mythica. Ini tadi harus posisinya off, udah dinyalain sama Tio, di ke-onin. Sekarang posisinya lagi sedot air. Jadi kalau gue cerita sedikit, si Mythica nih sebenarnya kalau line up-nya Bezera tuh mungkin udah lebih dari 10-20 tahun ya ada ya. Cuman kebetulan di kita baru masukin nih Mythica gitu. Jadi sebenarnya ini mesin udah lama banget diproduksi sama Bezera. Cuman baru kesempatan ini kayak baru setahun 2 tahun ini kita baru masukin Mythica. Nah Mythica yang kita masukin juga serinya yang groove headnya N61 sama dia udah ada PID. Tapi PID-nya ngomongin di sini lebih simpel ya Bray. Jadi ini udah ditarik sama air via galon. Jadi ini kebetulan buat pengiriman luar kota. Jadi gue tescom buat mastiin mesinnya tuh udah dicek. Walaupun dari Bezera sendiri udah dicek ya. Jadi kita double check. Udah gitu sebenarnya ini bisa water tank sama via narik dari galon, inlet galon. Tapi karena permintaan dari customer kita bantu buat langsung aja inlet dari galon. Tapi kalau ngomongin inlet dari galon, bayanginnya kayak gini ya Bray. Karena ini mesin semi pro, beda sama mesin profesional kayak Moda. Dia selang buat masuk airnya pun lebih kecil ya. Kalau Moda dia punya inlet lebih besar sih gitu. Jadi ini mirip kayak BZ16 ya Yok? Iya benar. Jadi kayak BZ16 lebih kecil. Jadi kalau ngomongin walaupun dia udah ada PID, Moda belum ada, ini masuk kelasnya tetap masuk semi profesional ya di line up Bezera. Water tank 4 literan, boiler itu 2 liter. Group headnya beda sama yang lain. Ini group head model N61, jadi posisi boiler lebih dekat sama group head, otomatis bakal lebih suhunya lebih panas dan lebih stabil. Terus ini start stop tapi ini pakainya lever ya, jadi kayak lu tarik gini sih, jadi lever kayak gini. Di beberapa tipe Bezera juga ada yang lever. Looksnya kayak gini. Ini manometer gauge-nya dipisah. Sepintas sebenarnya kalau tanpa PID ini mirip sama Magica. Ngomongin Magica nanti gue akan bahas di video lain. Menurut gue itu cukup worth it dan harga 20 kecil ya. Tapi hari ini gue bakal bahas si Mythica dulu, dapat apa aja sih. Ini tadi udah di tescom, sebenarnya udah dikosongin boilernya. Tapi ini gue masukin lagi air lagi ke boilernya. Jadi ukurannya kalau compare BZ10 yang punya, mungkin ini bisa dibilang lebih besar ya. Ini lebih mirip kayak satu ukuran sama BZ16 lah. Dia BZ16, Bezera Duo sama Magica tuh menurut gue dimensi lebar segala macam itu mirip ya. Jadi kalau di Mythica juga dapat coffee toolsnya kayak gini ya. Sorry bukan coffee tools tapi perlengkapan dari mesin kopinya. Yang pertama ada group head brush, coffee spoon, temper plastik nih buat sementara aja ya. Saran gue tetap pakai temper stainless gitu ya, atau click temper yang ukurannya 5/8 diameternya. Terus dapat blind basket. Terus dapat maple sama dapat portafilternya 2. Jadi yang single udah ada filter basket yang single, terus sama dapat yang double. Jadi dapat single sama double langsung di dalam portafilter ya. Jadi box dalam pembelian itu aja. Terus ya bantuin gue sedikit, ini gue kebetulan ini juga mesin baru buat gue, jadi gue mau nanya sama Tio kalau mau ngerubah dari water tank ke galon itu apa aja sih yang perlu diperhatiin atau diganti, atau ya lanjut aja ke Tio ya sebentar ya. Jadi yuk kayak gimana sih yuk sebenarnya kalau kita mau rubah yang tadinya kan harusnya water tank, di sini ada kayak ya ini water tank ya bro, jadi beda. Ini water tank, biasa di mesin-mesin ada yang water tank doang, ada yang sama boiler. Tapi kalau yang ini water tank bisa juga via galon, jadi water tank atau besar mungkin sekitar 4 liter. Biasanya ini akan dimasukin sini, cuman ini di permintaan customer dipakai inlet galon aja. Jadi biasanya kita rubah di bagian mana ya? Sorry ya. Jadi kalau mau ubah water tanknya tinggal diangkat. Terus ini di bagian ini kita ada dapat kayak penutup gitu. Nah itu tinggal dipasang ke bagian dalamnya ini. Jadi ulir apa ya? Dia tinggal dimasukin sedikit, terus ada ulirnya tinggal diputar aja. Itu jadi harus kenceng. Harus kenceng ya. Itu kalau itu ditutup berarti otomatis langsung pindah via galon ya? Iya benar. Oh dia nggak ada kuncian lagi, jadi tinggal bagian yang ini bray yang warnanya chopper itu dimasukin terus diputar dikencengin aja, terus langsung
bisa pakai sambungan dari sini nanti dari galon gitu ya ya. Iya. Oke. Jadi tinggal disambungin udah langsung bisa pakai galon. Oke. Sama jangan lupa ini kabel yang ini dicolokin ke bodinya. Bagian kabel orange ya ya. Iya. Dicolokin ke bagian yang putih itu ya ya. Bagian stainless ini. Oh, di bagian itu buat apa sih ya dicolokin gitu? Itu biar kayak sensor aja dia. Oh, Jadi nandain kalau ini water tanknya udah nggak bisa dipakai. Jadi pindahnya ke galon. Oke, jadi si kabel yang orange itu Bray dicolokin ke situ. Itu buat sensor aja, jadi dia si mesin ngebaca bahwa kita mau pakai galon gitu Bray. Jadi gitu ya. Nah, kendala pas saat biasanya kalau di mesin baru, biar teman-teman mungkin yang baru make terus nggak kaget ya, biasanya apa sih yuk? Mungkin dia harus mati berapa kali ketika narik airnya atau kayak gimana? Sebenarnya ini sekali aja. Cuman tadi kalau emang awal-awal mesin hidup, dia bakal nunjukin ini nih, PID-nya off tulisannya. Oh, jadi bakal off dulu ya? Iya. Karena ini udah pernah dinyalain untuk dites, makanya dia nggak ada off lagi. Iya, benar. Kalau tulisannya off yang tadi saya bilang itu tinggal dipencet ini aja nih. Oh, dipencet yang plus ya? Iya. Plus. Minus ya. Sorry, iya, minus. Jadi mana yuk yang minus ya? Iya, minus. Minus, nanti masuk ke ini program itu ya, PRG ya? Program. Benar. Tinggal ditekan plus. Oke. Jadi sambil diatur suhunya. Oke, jadi suhunya tuh bisa diatur suhu boilernya ya, Yok? Boilernya ya. Oke. Jadi bisa diatur mau pakai berapa ya? Pencet minus untuk masuk ke program. Langsung plus untuk ngatur si suhu. Oke, jadi kalau mengeloknya udah dibiarin aja ya, dia akan ngelok biarin aja. Ngelok sendiri ya. Jadi kita tinggal naik turunin. Kita mau pakai suhu berapa, Bray? Balik lagi ke kopinya mau pakai medium roast, medium to dark atau dark roast. Jadi tinggal dicocokin aja, nanti bisa diatur suhunya via LCD kecil ini. Gitu. Jadi si Mythica mungkin bisa dibilang secara harga mungkin lebih mahal, bukan sekedar itu akhirnya ada si LCD kecil itu ya berarti, tapi lebih ke karena ini single belarnya HX tapi dia dipakai PID, jadi secara kontrol suhu shot per shotnya bakal lebih stabil gitu Bray. Terus apa lagi ya yang perlu diketahui? Ntar pembuangan yuk. Pembuangan jadi gimana? Ya kita karena pembuangannya kecil terus nggak ada lubang atau langsung itu ya kita buang sendiri. Jadi jalur buangnya beda sama yang mesin profesional, dia ada bolongan di sini langsung ya yuk. Kalau dia tetap ngebuangnya ya. Oke. Jadi gitu Bray, kalau buat ngebuangnya tetap di tray. Jadi kalau udah di sini kotor ya buang gitu. Tapi biasanya malah ada plus minusnya sih. Mungkin jadi bolak-balik ngebuang ke sink, tapi plusnya lu nggak bakal kejadian jalurnya bocor gara-gara kurang rajin ngebersihin di bagian sininya gitu, kayak di mesin-mesin profesional. Ada lagi nggak ya tambahannya buat si Mythica ini? Harusnya itu aja sih. Itu aja ya? Iya. Kalau pendapat lu pribadi ya, as teknisi, lu sering nggak masang mesin ini? Pernah sekali ya? Oke. Menurut lu mesin ini 100 cup bisa nggak sih, yuk? Kalau lu pribadi? Kalau dari gua bisa aja. Tapi balik lagi ke cara kita ngebersihin. Betul. Jadi kalau ngomongin 100 cup bisa nggak bang? Bisa-bisa aja. Tapi ingat nih kan semi pro. Kalau mau bikin lebih kebut lagi 100 cup per day-nya kan bisa ke moda gitu. Bang, tapi mau ada PID, ada Arcadia bro, satu grup. Jadi selalu ada kayak gitu. Balikin aja ke kebutuhannya. Terus namanya mesinnya juga boiler lebih kecil. Penggunaan air panasnya mungkin nggak usah terlalu sering. Digunain tapi nggak boleh sering dan jangan terlalu banyak. Karena penggunaan air panas itu bakal ketika lu ambil terus dia butuh narik lagi, manasin lagi dan buat uap lagi. Jadi kalau lagi rush, saran gue hot water jangan digunain terlalu banyak airnya gitu. Tapi kalau buat ngangetin cup kayak gitu perlu lah, jangan sampai nggak dipakai juga. Bezera Mythica hari ini itu aja di part 1-nya. Part 2 atau 3-nya nanti kalau gue udah pas bikin produk. Kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Oh iya, satu lagi, ini nanti jangan kaget ya ketika brewing atau backflash keluar air dari sini ya, itu sisa air sih, jadi itu normal. Betul gitu nggak sih? Iya benar. Soalnya kadang-kadang pernah ada pertanyaan kayak gara-gara itu ini kenapa mesinnya gitu. Sebenarnya itu umum Bray, itu ketika backflash pasti ngebuangnya dari situ nanti. Thank you and time, bye bye.